Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasep Satriana, hanya seorang guru bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai kriteria latar belakang yang baik dalam sebuah karya ilmiah, ya baik itu makalah, artikel ilmiah, esai, kemudian skripsi, ya dan lain-lain yang mengenai yang berkaitan dengan karya ilmiah. Oke. Selanjutnya, nah, ini beberapa kriteria yang harus dipenuhi jika kita ingin membuat suatu karya latar belakang atau karya ilmiah yang baik gitu ya, dengan predikat yang minimal B plus lah gitu. Nah, ini kriterianya. Yang pertama itu memunculkan pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu seperti apa? Misalkan kalau ada pertanyaan, di pernyataan umum itu seperti ini. Jadi di pernyataan umum itu kita membahas mengenai definisi-definisi subjek yang akan kita teliti gitu. Ya, misalkan kita ingin meneliti pendidikan. Nah, berarti di sana kita memunculkan definisi pendidikan gitu, dalam artian seperti ini. Pendidikan merupakan proses. Nah, secara dan selanjutnya gitu ya, pengertiannya kita sebutkan pengertiannya, tapi ingat jangan membahas terlalu panjang gitu ya, karena ini membahas tentang definisi pendidikan sampai membahas ke jenis-jenis pendidikan, proses pendidikan dan lain-lain, itu terlalu panjang gitu ya. Makanya disebut dengan pernyataan umum adalah definisi secara umumnya gitu, tidak perlu dirincikan ya. Nah, banyak siswa bahkan mahasiswa ini banyak melakukan kesalahan di sini, di pernyataan umum, di mana pembahasannya itu terlalu melebar ke sana kemari sehingga fokus utama penelitiannya itu ya tidak muncul gitu. Nah, yang selanjutnya adalah memunculkan masalah. Di sini dimunculkan masalah apa yang sedang dihadapi dalam dunia pendidikan gitu. Misalkan contoh sekarang sedang musim pandemi global ya, COVID-19, maka itu bisa dijadikan sebagai masalah ya, atau masalah yang bisa dimunculkan gitu ya dalam penelitian. Kemudian mengajukan solusi atau ide penelitian. Nah, jika dalam kuantitatif atau penelitian kuantitatif yang dimana di sana itu ada prosesnya itu ada post test, kemudian ada pre-test, post test ya, ada pre-test, statement, post-test. Nah, itu kita mengajukan solusi. Nah, solusi itu adalah ide kita gitu, apa yang ingin kita tawarkan gitu ya. Misalkan dalam pembelajaran pandemi kita ingin menggunakan metode misalkan tanya jawab, ceramah, atau cooperative learning. Nah, itu ya yang nanti dimunculkan. Tapi jika penelitiannya itu adalah kualitatif, maka di sini itu membahas mengenai ide penelitiannya ya. Jadi bedanya itu antara kuantitatif dengan kualitatif itu di sini ya. Oke, selanjutnya menyebutkan penelitian yang sejenis, dalam artian dalam satu paragraf kita menyebutkan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelum kita ya. Nah, itu harus dicantumkan sebagai bahan pembanding ke karya ilmiah kita dengan karya ilmiah orang lain gitu. Khawatirkannya ada kecurigaan copy paste ya, atau kesananya itu tidak murni karya ilmiah kita. Makanya di sini perlu disebutkan jenis penelitian yang pernah dilakukan gitu. Selanjutnya adalah memunculkan judul. Nah, disinilah ya judul dimunculkan baru di tahap akhir gitu ya. Kita memunculkan judul setelah kita selesai membahas mengenai penelitian yang pernah sejenis yang pernah dilakukan oleh orang lain. Oke, agar lebih paham mengenai penjelasannya, saya akan memberikan contoh seperti ini. Dalam pernyataan umum ya, saya membahas seperti ini. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan instrumen yang disusun berdasarkan silabus untuk proses pembelajaran. Instrumen-instrumen dalam RPP mencakup beberapa aspek, diantaranya identitas mata pelajaran, KI, KD, IPK, indeks pengetahuan kompetensi, indikator pencapaian kompetensi,
tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian atau evaluasi. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan definisi umum mengenai RPP ya. Jadi cukup segini saja gitu ya. Cukup satu paragraf saja mengenai pernyataan umum, karena di sini kita sudah membahas mengenai definisi RPP itu apa, RPP diambil dari mana, kemudian apa isi RPP ya, kemudian RPP jenis mana yang kita gunakan gitu ya. Di sini sudah ada ya, ini sudah umum semua, makanya ini sudah cukup gitu ya. Selanjutnya kita memunculkan masalah gitu ya. Setelah kita menunjukkan pernyataan umum, maka munculkan masalah di sini gitu ya. Nah, masalahnya adalah RPP yang sudah dibuat gitu ya, atau RPP format sebelumnya itu digunakan untuk pembelajaran tatap muka atau luar jaringan. Kemudian pada akhir tahun 2019 ya, itu ada pandemi sehingga memaksa pembelajaran dilakukan secara daring ya, atau dalam jaringan gitu ya, tidak tatap muka, sehingga di sini akan menimbulkan masalah. Nah, di sini saya mencantumkan bahwa RPP yang disusun oleh guru harus disesuaikan kembali ya, agar bisa digunakan selama pandemi ya, dalam proses pembelajaran daring. Nah, ini yang menjadi masalahnya gitu ya. Yang jadi masalahnya apakah keefektifan pembelajarannya itu pasti akan berbeda gitu ya, pasti ada yang berbeda, entah itu dalam hal waktu dan lain-lainnya. Nah, ini yang masalah yang saya munculkan. Kemudian mengajukan solusi atau ide penelitian. Nah, di sini saya mengemukakan mengenai ide penelitian ya. Di sini idenya adalah berdasarkan hal tersebut perlu adanya observasi untuk meneliti keefektifan pembelajaran daring selama pandemi ini, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia, karena mata pelajaran tersebut perlu adanya tes tulis yang berhubungan dengan pengetahuan dan praktek yang berhubungan dengan keterampilan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran daring berdasarkan RPP yang sudah dibuat oleh para guru mata pelajaran bahasa Indonesia, termasuk meneliti rangkaian kegiatan seperti alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, dan penilaian sesuai atau belum ya. Nah, di sini saya memunculkan ide untuk meneliti ini ya. Kemudian saya juga menyebutkan metode apa yang akan saya gunakan, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan observasi ya. Dan salah satu pendekatannya observasi ya. Jadi di sini saya sudah membahas mengenai metode yang akan digunakan, sudah menyinggung mengenai metode yang digunakan. Adapun pembahasan lebih lengkapnya nanti akan kita bahas di bab 3 gitu ya, mengenai metode penelitian. Untuk di latar belakang segini saja sudah cukup gitu ya, jangan terlalu melebar. Kemudian menyebutkan penelitian yang sejenis. Di sini saya menyebutkan sebelum melakukan penelitian, penulis mencari judul-judul penelitian mengenai efektivitas pembelajaran daring selama pandemi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, di sini saya menuliskan karena saya tidak menemukan penelitian yang sejenis gitu ya, maka saya menuliskan belum menemukan adanya penelitian mengenai hal ini ya. Gunakan kata belum menemukan. Khawatirnya ketika kita menggunakan kata tidak menemukan, dosen akan bertanya, memang kamu sudah menemukan, memang kamu sudah membaca berapa karya ilmiah, memang kamu sudah membaca semua penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai RPP dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan kata belum menemukan ya, sehingga tidak akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mematikan dari para dosen. Ingat, ketika menulis penelitian ya, latar belakang penulis ya, gunakan kalimat-kalimat yang aman, jangan menggunakan statement yang menurut kita yakin gitu ya, berdasarkan perasaan kita atau pendapat kita secara pribadi gitu ya, atau subjektif. Misalkan saya sudah membaca beberapa, oleh karena itu saya yakin tidak ada. Nah, itu bisa menjadi bom bunuh diri ya untuk kita. Oke, selanjutnya adapun penelitian lain yang subjek penelitiannya RPP pernah dilakukan oleh, nah di sini kita sebutkan siapa penelitinya, kemudian judul penelitiannya apa gitu ya. Ini perlu kita sebutkan sebagai bahan pembanding penelitian kita dengan penelitian orang lain yang subjeknya itu sama gitu ya.
Oke, selanjutnya memunculkan judul penelitian. Nah, di dalam memunculkan judul penelitian, alangkah lebih bagusnya kita juga memunculkan subjek dan objek penelitian. Subjeknya sudah kita bahas sebelumnya, yaitu RPP. Sedangkan objeknya kita bahas di sini. Ya, kita sebutkan secara sepintas, yaitu objeknya adalah guru bahasa Indonesia kelas 10 yang telah membuat RPP gitu ya. Sedangkan tempatnya juga kita sudah sebutkan di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Alasannya adalah, jangan gunakan alasan yang tidak ilmiah. Misalkan menyebutkan alasan karena penulis memiliki kedekatan dengan kepala sekolah, satpam, guru, kesiswaan, ya, petugas kantin dan lain-lain. Jangan gunakan kalimat-kalimat seperti itu, karena itu akan berakibat fatal ketika di sidang gitu ya. Bisa saja nanti ada kecurigaan, oh jangan-jangan penelitian kamu ini sudah diatur ya, sudah disetting ya, dan lain-lain. Oleh karena itu gunakan kalimat-kalimat yang bersifat ilmiah ya, seperti SMA Negeri Kota Sukabumi dinilai sebagai salah satu sekolah terbaik di Kota Sukabumi gitu ya. Nah, ini bersifat ilmiah. Kemudian pemilihan rombel kelas 10 dikarenakan kelas 10 masih dalam proses adaptasi pembelajaran, sehingga guru mata pelajaran bahasa Indonesia memberikan perhatian yang ekstra ya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Ingat, gunakan istilah-istilah ilmiah seperti ini. Tujuan agar mendapatkan data yang lebih akurat gitu ya. Jangan menggunakan istilah karena ada kedekatan, karena saya magang di sana, karena saya pernah ngajar di sana, atau bagi yang sudah mengajar, karena saya mengajar di sekolah tersebut. Jangan ya. Jangan, karena itu tidak bersifat ilmiah dan bisa memancing pertanyaan yang mematikan dari dosen gitu ya. Atau bahkan yang lebih buruknya itu adalah judul Anda ditolak oleh penguji ya. Seperti itu. Itu lebih mengerikan bagi saya. Nah, barulah di akhir kita memunculkan judul penelitian kita, yaitu efektivitas RPP selama masa pandemi COVID-19 dalam proses pembelajaran daring bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 3 Kota Sukabumi tahun ajaran 2020-2021. Nah, tahun ajaran 2020-2021 ini penting ya. Tak jarang banyak mahasiswa yang melakukan penelitian skripsi ini lupa mencantumkan tahun ajarannya ya. Sehingga waktu penelitiannya itu bersifat ambigu gitu ya. Apakah penelitiannya dilakukan selama dia hidup gitu ya, atau bagaimana, atau selama dia kuliah dan lain-lain gitu ya. Makanya tahun ajaran itu penting untuk dicantumkan. Oke, hanya segitu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Sedikit saran saja, sebuah latar belakang yang baik tidak dinilai dari jumlah halamannya yang banyak gitu ya, melainkan latar belakang yang baik setidaknya sudah memenuhi 5 unsur yang saya sebutkan sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang nanya, Kak, berapa, atau Bang, berapa jumlah halaman yang bagus untuk latar belakang? Jawabannya sederhana gitu ya. Cukup 4-5 paragraf gitu ya. Nah, setiap paragraf itu terdiri dari 4 kalimat. Sudah cukup gitu ya. Kalau halaman biasanya sih 1,5 halaman atau 1/4 halaman gitu ya. Itu juga sudah cukup gitu. Kemudian di dalam penulisan kalimatnya juga perlu diperhatikan gitu ya, kaidah kebahasaannya gitu ya. Kemudian kelogisan kalimatnya, efektivitas kalimatnya gitu ya. Misalkan seperti ini, jangan menggunakan kata-kata yang rancu gitu ya, kalimat yang rancu seperti pada penelitian ini saya melakukan penelitian mengenai apa yang saya temukan. Nah, itu tidak efektif ya, karena dinilai rancu, banyak sekali pengulangan kata yang dilakukan dalam satu kalimat. Oleh karena itu ya, kehematan kata dalam sebuah kalimat juga perlu diperhatikan ya. Meskipun Anda bukan jurusan bahasa Indonesia, tapi tetap
kaidah-kaidah kebahasaan, kaidah penulisan itu harus digunakan ya dalam pembuatan karya ilmiah, karena karya ilmiah ini bersifat formal gitu ya. Kemudian ini akan menjadi kenang-kenangan Anda selama kuliah yang akan dibaca oleh adik-adik tingkat kita gitu ya. Jadi malu-maluin kalau banyak kesalahan kata. Oke. Saya pikir cukup ya mengenai cara pembuatan latar belakang dalam sebuah karya ilmiah. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata dan juga banyak kesalahan dalam menuliskan contoh. Ya, semata-mata itu adalah kekurangan saya sebagai manusia. Jika Anda suka video ini, tekan tombol jempol ke atas. Jika tidak suka, tekan jempol ke bawah. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video mengenai pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.